Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Feng Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya tiba-tiba membeku. Pupil matanya membesar. Dia telah mengalami trik Xiuyan sebelumnya. Sebenarnya dia tahu itu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Dia juga berpikir bahwa ini adalah avatar Xiuyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah diri Xiuyan yang sebenarnya. Awalnya ingin berkomplot melawan Xiuyan dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jelas, dia membuat pengaturan yang salah. Pada saat ini, kekuatan Feng Tuo anjlok dan semua sumber energi di tubuhnya mengalir ke Petong. Tapi dia jelas meremehkan Xiuyan. Ketika dia pulih dari Yopeng, dia hanya merasakan semacam perasaan berkibar di tubuhnya. Seteguk besar darah keluar, matanya menjadi merah. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di dadanya. Tetapi detak jantungnya hilang lagi. Pada saat ini, dia bukan lagi kaisar abadi. Dan kecepatan pemulihannya juga turun tajam. Tanpa jantung, berat badannya akan turun. Dalam waktu singkat, benar-benar tidak mampu bertarung. Adapun detak jantungnya muncul di tangan sosok yang tidak jauh di depannya saat ini. Dengan sedikit kekuatan di 5 jarinya, wajah Feng Tuo menjadi pucat. Dan itu karena Xiuyan yang memegang hati merah darah Feng Tuo. Aku menahan diri sebelumnya. Mengapa kamu masih memiliki keberanian melawanku? Xiuyan menatap Feng Tuo yang tak berperasaan, yang ekspresinya berubah sangat jelas. Jangan terlalu bangga. Bahkan jika aku jatuh, aku akan mengambil tiruan darimu. Mulut Feng Tuo dipenuhi darah dan ekspresinya suram. Dia sepertinya sudah menebak hasil dari pertempuran ini. Kekuatan, saya khawatir, itu hanya gunung di pelukan belalang. Pergi, saya menangkap tiruannya. Mendengar ini, Xiuyan sedikit bingung, lalu berbalik dan menunjuk ke avatar dewa asli milik Xiuyan yang bertarung sengit dengan Petong. Wajah Feng Tuo penuh dengan tanda tanya dan keraguan. Oh, dengan kekuatanmu, bahkan tubuh utamaku tidak bisa mengenalinya. Jadi, kamu bahkan tidak bisa memikirkan avatarku. Xiuyan tersenyum, penuh sarkasme. Pada saat ini, kulit Feng Tuo dapat digambarkan sebagai cerah dan panas secara bergantian. Merasa tertekan di hatinya, seteguk darah tua keluar lagi. Avatar lebih baik dari dewa. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Meskipun aku kalah darimu, bukan berarti aku bodoh. Feng Tuo merasa seolah-olah kondisinya telah dihina. Dan dia belum pernah mendengar tentang avatar lebih kuat dari dewa. Umumnya, hanya dewa yang kuat yang dapat mengambil alih avatar yang kurang kuat. Dan tidak masuk akal bagi dewa pertempuran untuk memiliki avatar yang kuat dengan tubuh abadi. Aku tidak punya alasan untuk membujuk orang mati. Bukankah begitu? Xiuyan tersenyum dan mulai meremas jantungnya dengan 5 jari. Sekarang Xiuyan tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkan nyawa Feng Tuo. Feng Tuo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan sumber ki di tubuhnya menjadi mudah tersinggung. Dia tahu metode Xiuyan dan dia tidak meminta belas kasihan lagi, tetapi langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Butuh keberanian besar untuk meledakkan dirinya, kecuali dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Tentu saja, Feng Tuo tidak langsung memilih untuk meledakkan dirinya, tetapi menggunakan cara ini untuk mengancam Xiuyan. Meledakkan diri, tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang kamu pilih. Kamu harus membayar harga yang sesuai. Xiuyan tidak menghentikannya, tetapi menatap Feng Tuo dengan datar. Dan Feng Tuo mengatupkan giginya. Dia menunggu, meski harapan itu tipis, namun masih ada secerca harapan. Jika Petong dapat mengalahkan tiruan dewa asli, maka membunuh dewa Xiuyan secara alami akan datang di ujung jarinya.
Feng Tuo melihat ke kejauhan. Dengan keringat dingin di dahinya saat ini, dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan mendekatinya seperti ini. Lagi pula, kekuatan peledakan diri Dewa Pertempuran Bintang 9 juga luar biasa. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat ledakannya. Namun, Xiaoyan jelas tidak tertarik dengan hidupnya. Melihat penampilan tegas Feng Tuo, mata Xiaoyan terasa dingin dan dia tidak memiliki perasaan sama sekali, dan langsung menghancurkan hati Feng Tuo di tangannya. Duar! Ada suara teredam dan kemudian seluruh aura Feng Tuo melemah dan kecepatan pemulihan lukanya melambat lagi. Tanpa kekuatan abadi, hatinya sekali lagi dihancurkan oleh Xiaoyan. Umumnya dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyembuhkan cedera. Tapi hidup dan mati adalah saat ini, dan tidak ada beberapa hari baginya untuk pulih. Semua harapan disematkan pada Petong. Duar! Terdengar suara teredam, dan sesosok tubuh di ujung terlempar ke belakang. Dengan dada cekung, organ dalam yang rusak bercampur darah, mata menonjol dan kulit pucat. Jika kamu berani membunuhku, Istana Dewa Pemburu pasti akan mencabik-cabikmu. Raungan jengkel datang dari sosok dengan dada cekung ini adalah Petong. Saat ini, Petong sudah menggunakan semua triknya, tetapi dia sudah lama merasakan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli di depannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memutus rantai kekuatan. Apalagi memutus rantai kekuatannya, saat ini dia bukan lawannya. Manusia itu fana, jadi kamu harus mati dulu. Senyum Xiaoyan muncul di avatar dewa asli, dan telapak kakinya melangkah keluar lagi, meraih jantung Petong. Dengan pelajaran Feng Tuo yang dipelajari dari masa lalu, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan keabadian ada di dalam hati. Selama hati diambil, kekuatan keabadian akan hilang. Bahkan, jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke Dewa Pertempuran. Kulit Petong berubah drastis. Dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan menggali hatinya. Begitu dia kehilangan hatinya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dan dia akan menjadi Dewa Pertempuran Bintang 9 seperti Feng Tuo. Karena menjadi abadi telah menyinggung terlalu banyak orang. Begitu dia jatuh, mereka pasti akan membalas. Asap iblis yang membutakan. Wajah Petong ngeri. Beberapa manik-manik hitam pekat muncul di tangannya. Lalu dia mencubitnya dan meledak dalam sekejap. Energi sumber melonjak di dalamnya dan meledak dengan keras. Segera, seluruh area sekitarnya dipenuhi asap dan debu hitam pekat. Kabut hitam sangat pekat dan memiliki efek membatasi kekuatan jiwa. Untuk sesaat, semua orang di dalamnya sepertinya telah memasuki kegelapan yang tidak dapat ditembus. Dan semua cahaya di sini sepertinya ditelan oleh kabut hitam ini. Cukup menundanya sedikit lebih lama. Para dewa dan iblis akan segera menghilang. Dan aku bisa melarikan diri dari sini. Petong terletak di sudut. Dalam kegelapan di sekitar, memberinya rasa aman untuk sementara. Berpikir bahwa saat ini, dia hanya perlu menahan diri. Jangan mengambil terlalu banyak tindakan, karena asap hitam tidak akan menyebar. Xiaoyan tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Tapi pemikirannya seperti ini naif, karena pada saat berikutnya, dia seperti melihat matahari yang sangat menyilaukan. Kabut hitam yang tampaknya mampu menelan cahaya ini, di bawah cahaya yang bersinar dari lingkaran cahaya putih ini, tampaknya langsung terhalau. Dan di ujung terjauh, tiruan dari dewa asli memandangnya, dan sudut-sudut mulutnya perlahan terangkat. Kamu bahkan bermain peta umpet denganku. Aku menangkapmu. Xiaoyan tertawa. Suara itu jatuh ke telinga Petong dan segera membuat yang terakhir merasakan hatinya mandek dan ada perasaan yang sangat menindas. Duar-duar. Suara pukulan ke daging bergema. Itu pun hanya teriakan Petong yang terdengar. Bahkan
Jika dia adalah langkah pertama dari keabadian kaisar, masih belum banyak kekuatan abadi yang dapat digunakan. Jika dia gagal membunuh musuh, setelah menghabiskan kekuatan abadi, efektivitas tempurnya akan turun secara signifikan. Keabadian kaisar memiliki kekuatan penghancur mutlak untuk dewa pertempuran. Tetapi, jika dihadapkan dengan tubuh abadi yang dengan konsumsi yang sangat rendah, kecuali dapat menembus tubuh abadi, di bawah level yang sama, tidak ada cara untuk melakukan pengaturan yang sempurna, dan kemungkinan mengalahkan tubuh abadi sangat rendah. Ini juga alasan mengapa avatar dewa asli begitu mendominasi di dunia tanpa batas. Untuk mencapai tubuh yang abadi, sulit untuk menembus ke level ini. Jika hanya dengan berlatih keras, itu akan sangat sulit, karena gen darah bawaan sangat berperan. Tentu saja, alasan mengapa para dewa asli mampu membuat tubuh fisik mereka menembus keabadian tidak dapat dipisahkan dari metode kultivasi mereka selain dari darah mereka. Sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumber ki sebagai kultivasi dan membuka jalan unik dalam tubuh fisik. Menggunakan kekuatan bintang sebagai dasar kultivasi terus-menerus memoles kekuatan tubuh fisik. Alasan mengapa orang-orang ini ceroboh adalah karena mereka hampir tidak pernah melihat kekuatan dewa asli. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik avatar dewa asli yang direbut Xiaoyan jauh dari mencapai puncaknya, dan masih ada ruang yang sangat besar untuk perbaikan. Dan kali ini juga pertama kalinya klon dewa asli Xiaoyan telah berlatih sejak dia merebut tubuh dalam waktu singkat. Setelah klon dewa asli menyerap kekuatan bintang Xiaoyu, dia jelas merasa bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat dengan tingkat yang besar. Sudah berakhir. Feng Tuo menatap tulang petong yang hancur dengan mata kesepian. Seperti sebelumnya, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saya melihat lengan avatar Yuan Shen tiba-tiba terentang, langsung menembus tubuh petong yang hampir hancur dan mengeluarkan hati emas abadi petong dari dadanya. Tidak, kembalikan hatiku. Petong menjerit melengking. Meskipun kecepatan pemulihan mencengangkan dengan kekuatan keabadian sebelumnya, ketika kecepatan penghancuran Xiaoyan melebihi kecepatan pemulihannya, petong tetap tidak melakukan apapun untuk memblokirnya. Jarang Xiaoyan berbicara omong kosong. Dengan 5 jari meremas secara langsung, dan itu langsung meledakkan jantung emasnya dengan kuat. Petong memutahkan seteguk besar darah. Ini bukan luka, tapi ledakan amarah. Tentu saja, tanpa hati, darah terus mengalir keluar. Di tengah teriakan petong, mata Xiaoyan tenggelam, dan avatar Yuan Shen mengangkat tangannya lagi dan meninju kepalanya pada saat ini. Mata petong hilang, dan dia menyerah. Tinju Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia langsung membunuhnya. Tidak perlu meninggalkan masalah di masa depan. Belum lagi kekuatan kepala istana. Dari istana dewa pemburu belum diketahui. Dan istana dewa pemburu ini memberi Xiaoyan kesan yang sangat buruk. Saya tidak tahu mengapa Xiaoyan selalu merasa bahwa gaya perilaku istana dewa pemburu ini sangat mirip dengan istana surgawi di Sensi. Jadi Xiaoyan secara tidak sadar memasukkan mereka ke dalam istana surgawi. Jadi dia tidak menahan tinjunya. Tubuh petong hancur berkeping-keping di bawah tinju avatar dewa asli. Tentu saja, cincin penerimaan petong, Xiaoyan tidak akan melepaskannya. Lagi pula, dia juga abadi, dan harta rampasan di cincin penerimaan seharusnya cukup kaya. Pada saat petong terbunuh, Xiaoyan perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo yang berwajah pucat. Demi keselamatannya sendiri, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tidak membunuh Feng Tuo kali ini dan menarik gelombang besar musuh. Untungnya, kekuatan fisik avatar dewa asli telah ditingkatkan lebih lanjut. Setelah Feng Tuo mengungkapkan informasi terperincinya, dia mengambil tindakan yang ditargetkan untuk menangani Xiaoyan. Jika salah satu dari mereka dilepaskan hari ini, dan informasi yang lebih rinci dikirim kembali ke istana dewa berburu.
maka Xiaoyan mungkin tidak seberuntung itu. Termasuk Feng Tuo, dan termasuk semua dewa pertempuran di binatang terbang lainnya, tanpa kecuali dibunuh semua. Memegang lebih dari selusin cincin penerimaan, Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun kesenangan di matanya. Tetapi dia telah lama mati rasa, hidup dan mati di dalam hatinya. Mereka tidak berniat membunuh, dan mereka tidak akan binasa. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah seleksi alam. Hukum besi ini tidak dapat diubah, tidak peduli di dunia mana ia ditempatkan. Xiaoyan dengan santai memeriksa cincin milik Feng Tuo dan Petong. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, kedua orang ini memiliki kedua senjuan kipil melebihi 50 miliar. Hanya dua orang yang memberi Xiaoyan 100 miliar sumber daya dan peralatan tempur sumber ilahi lainnya. Meskipun dia sudah memiliki pil senjuan Qi yang megah di tangannya, ketika dia memanen pil senjuan Qi dalam jumlah besar, senyum masih akan muncul di wajah Xiaoyan. Siapa yang akan berpikir terlalu banyak uang? Xiaoyan tidak terkecuali saja. Untuk Xiaoyan, tujuan sebenarnya dari mengumpulkan pil Qi asal ilahi yang agung sebanyak mungkin pada saat ini, juga untuk mempersiapkan pertempuran yang akan dihadapi Sensi. Menurut kecepatan dan pengumpulan ini, saya khawatir Istana Dewa Pemburu akan memberi Xiaoyan pil senjuan Qi dalam jumlah yang sangat besar. Setidaknya ketika Xiaoyan kembali ke Sensi, itu pasti bukan setetes air di ember, tapi sebuah danau dengan luas yang mencengangkan. Karena yang dibutuhkan perang adalah sumber daya. Dan apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini adalah mengintegrasikan sumber daya seperti yang dikatakan permaisuri. Dan alasannya adalah alam Xuanjin adalah dunia sekunder yang berasal dari Sensi. Dan sumber daya ini dipisahkan dari Sensi. Sensi membutuhkan sumber daya ini sekarang. Jadi tindakan Xiaoyan adalah bantuan yang tepat untuk Sensi. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin membunuh begitu saja. Tetapi setelah memulai jalan ini, dia mengerti bahwa tangannya berlumuran darah musuh atau tangan musuh berlumuran darahnya. Tidak ada pilihan dan tidak dapat mundur. Hanya untuk maju dengan berani. Bahkan jika Anda berlumuran darah, itu tetaplah darah seorang prajurit. Ketika semuanya beres, Xiaoyan memusnahkan semua pemburu yang datang dari Istana Dewa Berburu kali ini. Setelah Petong jatuh, surga iblis pengunci dewa yang dia lempar juga perlahan menghilang. Tetapi pada saat ini, tepuk tangan meriah datang dari kejauhan dan semua tokoh memandang Xiaoyan dengan kagum. Tokoh-tokoh ini hanyalah orang-orang yang menguap dari pavilion Xiaoyu sebelum krisis datang. Terlalu tidak manusiawi bagimu untuk melakukan ini. Xiaoyan awalnya terkejut saat melihat pemandangan ini dan kemudian merasa sangat tidak berdaya. Setelah sekian lama, mereka selalu ada di sana. Xiaoyan bahkan curiga bahwa selama dia bertarung, orang-orang ini tidak tahu di mana mereka minum teh dan mengomentari pertarungannya. Permaisuri memandang Xiaoyan. Pupilnya juga seperti bulan sabit dan ada banyak ekspresi di matanya. Menatap Xiaoyan, seolah-olah di matanya Xiaoyan adalah yang mulia.